sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 3. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Immortality Season 3 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah ledakan keras tanpa diduga, tiba-tiba terdengar di belakang Pangan dan Hong Ye. Diikuti juga dengan kemunculan beberapa murid sekte ketika Pangan menyuruh Hong Ye untuk santuy mengenai permasalahannya dengan Hua Tiandu. Beberapa murid sekte yang muncul itu ternyata adalah kelompok para murid dalam yang dipimpin langsung oleh Yuan Jiangkong. Dan melihat kemunculan Yuan Jiangkong and the gang, Pangan pun memandang orang-orang ini secara santuy tanpa ada niatan untuk kabur sedikit pun. Meskipun ia tahu kemunculan mereka memiliki niatan untuk mengambil kembali pedang terbang yang ia rampas sewaktu pertempuran di season 1 kala itu melawan Pangeran Hong Pen di gurun pasir. Namun Yuan Jiangkong DKK yang melihat Pangan tetap diam pun memintanya untuk mengembalikan pedang terbang mereka, dikarenakan mereka tahu pada waktu itu Pangan dapat berhasil melarikan diri plus mengambil pedang terbang mereka disebabkan oleh harta ajaib yang ada di tubuhnya. Maka dari itu jika ini permasalahannya, Yuan Jiangkong pun meminta tolong kepada Pangan untuk segera menyerahkan pedang terbang kepunyaan mereka. Tetapi di sini, Pangan yang mendengar permohonan Yuan Jiangkong DKK ini pun tampak menunjukkan niatan untuk tidak mengembalikan pedang terbang itu. Malah sebaliknya ia mesarkas balik Yuan Jiangkong yang menurutnya orang yang pertama kali kabur sebelum dirinya sewaktu melawan Pangeran Hong Pen tanpa memperdulikan sedikit pun hidup dan mati kelompoknya. Serta jikalau dirinya mokat waktu itu melawan Pangeran Hong Pen dan para iblis di gurun pasir. Pangan pun merasa Yuan Jiangkong dipastikan akan melakukan hal yang sama sepertinya untuk merebut harta ajaib miliknya. Menyebabkannya pun bertanya kepada Yuan Jiangkong mengenai perkataannya ini adalah kenyataan sama seperti yang dipikirkannya saat ini. Sontak saja mendengar sarkasnya yang terus-menerus dilontarkan Pangan kepada dirinya, sehingga menyebabkannya tampak merasa malu dengan para murid dalam lainnya. Yuan Jiangkong pun spontan memunculkan kemarahan di wajahnya, diikuti juga dengan pedang di tangannya yang perlahan mulai bergerak. Walaupun begitu, Yuan Jiangkong mencoba menekan emosi yang perlahan menyelimuti dirinya ini dengan meminta Pangan untuk secara patuh menyerahkan pedang terbang milik kelompok murid dalamnya, saat dia berjanji akan menghapus semua permasalahan dengannya jika dirinya mau secara patuh menyerahkan pedang terbang itu. Tetapi di sini Pangan tetap menolak memberikan pedang terbang itu dengan menyangkal bahwa saat ini pedang terbang itu tidak ada padanya. Bahkan jikalau pedang itu saat ini sekalipun ada di tangannya, Pangan pun berjanji sampai dirinya mokat tidak akan mau menyerahkan pedang terbang itu. Sebelum pada akhirnya dengan tatapan ganasnya yang melesat ke arah Yuan Jiangkong DKK, Pangan pun bergegas pergi dari hadapan mereka. Namun baru saja Pangan bergerak sembari menyuruh kelompok Yuan Jiangkong yang menghalangi jalannya untuk minggir. Tanpa diduga Yuan Jiangkong tiba-tiba menunjukkan amukannya dengan tanpa basa-basi menguluskan pedangnya ke arah Pangan. Tetapi Pangan yang sebelumnya sudah mengamati dengan waspada tindakan brutal yang pasti akan dilakukan Yuan Jiangkong ini kepadanya pun segera bergerak dan memunculkan cahaya hijau yang langsung meledak membungkus sekujur tubuhnya menjadi bola cahaya hijau, sehingga menyebabkannya kali ini pun dapat terbang dan bertahan melawan pedang yang terus dihunuskan Yuan Jiangkong ke arah tubuhnya. Namun tepat ketika bola cahaya hijau masih melindungi tubuh Pangan, dengan Yuan Jiangkong yang masih secara brutal meluncurkan serangan membabi buta menggunakan pedangnya ke arah tubuhnya. Pangan pun yang saat ini berada di dalam bola cahaya hijaunya tiba-tiba menembak langsung ke arah Yuan Jiangkong dengan secara mengejutkan, membawanya masuk ke dalam bola cahaya hijaunya. Yang hal ini pun lantas membuat Yuan Jiangkong tanpa diduga spontan tergenjutsu di dalam bola cahaya hijau Pangan dengan merasakan pikiran dan rohnya ditekan secara edan oleh Pangan. Saat pada saat ini ia bisa melihat sosok tinggi besar Pangan yang tampak sangat luar binasa muncul di dalam pikirannya. Namun di sini Yuan Jiangkong sebenarnya tahu bahwa sosok tinggi besar Pangan yang muncul di dalam pikirannya ini merupakan proyeksi spiritual yang diciptakannya untuk menekan mentalnya. Menyebabkan yang mengetahui akan hal ini pun mencoba melepaskan pikirannya ini dari genjutsu di dalam bola cahaya hijau yang diciptakan Pangan. Tetapi setelah mencoba banyak cara untuk melepaskan genjutsu ini, Yuan Jiangkong pun tampak masih kesusahan, sehingga membuatnya yang saat ini berada dalam situasi buntu pun spontan menunjukkan kemarahan di dalam hatinya.
Namun di antara kebuntuan yang menyerang jiwanya ini, Yuan Jiangkong pun mencoba berkonsentrasi lagi mengusir genjutsu dari pangan yang menyerang pikirannya. Saat spontan ia memunculkan Eddie untuk keluar dari dalam bola cahaya hijau ini agar dirinya terbebas dari genjutsu pangan. Dengan bergegas ia segera terbang menjauh untuk keluar dari bola cahaya hijau ini. Tetapi meskipun demikian, ide yang dimunculkan Yuan Jiangkong ini tampaknya sudah terlambat. Saat pada saat yang sama, pangan secara mengejutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan tanpa basa-basi segera meluncurkan secepat kilat tinju emas badasnya yang segera menghantam tubuh Yuan Jiangkong, menyebabkan Yuan Jiangkong yang terkejut tidak dapat menghindari serangan tinju emas badas ini pun secara pasrah terkena tinju ini. Dengan tubuhnya segera terpental jatuh secara keras di tanah, sebelum pada akhirnya dengan kondisi Yoshuanya di ujung tanduk menatap pangan di atas langit, Yuan Jiangkong pun pada akhirnya tepar. Setelah Yuan Jiangkong tepar di tanah, diakibatkan serangan tinju emas badas yang diluncurkan pangan ke tubuhnya. Para murid dalam yang melihat kejadian ini pun spontan terkejut terheran-heran. Dengan sebagian dari mereka tidak menyangka Yuan Jiangkong yang notabene merupakan murid yang menduduki peringkat 10 besar di kompetisi daftar Sanhe sebenarnya dipukuli tanpa ampun sampai tepar oleh pangan si murid kencur yang baru saja menjadi murid dalam. Namun ketika para murid dalam ini masih menunjukkan keterkejutannya, pangan pun yang saat ini masih ada di langit sudah turun ke tanah. Dengan kemudian tatapan sangarnya menatap para murid dalam ini saat ia mulai mengancam akan menghabisi mereka. Walaupun kenyataannya saat ini dirinya tidak lagi memiliki labu kisahnya, tetapi meskipun begitu, tanpa adanya labu kisahnya itu, pangan pun memastikan dapat menghabisi para murid ini dengan kekuatan yang saat ini dimilikinya. Bahkan dengan Yuan Jiangkong saja yang merupakan peringkat 10 besar di daftar Sanhe, mudah sekali baginya untuk menghabisi para murid dalam ini walaupun hanya dengan menggunakan jentikan jarinya. Sebelum pada akhirnya, pangan yang tampak muak menanggapi para murid dalam ini pun kemudian melanjutkan perjalanannya lagi bersama Hong Yi untuk menuju aula sekte. Namun tanpa diduga, baru saja Pangan dan Hong Yi beranjak pergi. Pada saat ini di kejauhan, dua biji murid sekte yang ternyata adalah Ye Nantian dan Lin Yan secara mengejutkan sedari tadi ternyata sudah memantau gerak-gerik Pangan serta baku hantam barbarnya melawan Yuan Jiangkong. Bahkan Lin Yan yang melihat Pangan berhasil dengan mudahnya menteparkan Yuan Jiangkong pun spontan memuji kemampuan luar binasa Bang Otot itu yang menurutnya bukan kaleng-kaleng. Maka dari itu setelah mengamati baku hantam Pangan ini, Lin Yan pun menyarankan Ye Nantian untuk berhati-hati terhadap Bang Otot itu jikalau dirinya nanti dipertemukan dalam kompetisi daftar Sanhe. Tetapi di sini, Ye Nantian yang mendengar saran dari Lin Yan ini pun tampak tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun terhadap Pangan. Malah sebaliknya ia menunjukkan kesombongan di wajahnya saat ia memastikan dirinya dapat berhasil mengalahkan Pangan di kompetisi daftar Sanhe itu. Dikarenakan ia merasa selagi Pangan saat ini tidak memegang labu kisah di tangannya, mustahil baginya untuk bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu dengan keuntungan yang didapatkannya serta kerugian Pangan yang saat ini tidak memiliki labu kisahnya, Ye Nantian pun berjanji akan membonyokkan Bang Otot itu sewaktu dirinya nanti melawannya di kompetisi daftar Sanhe. Hal ini pun lantas membuat Lin Yan yang mendengar kepedean dari Ye Nantian ini dapat menghabisi Pangan pun hanya bisa mendukung tindakan yang akan diambil bestinya itu. Sebelum pada akhirnya, ia yang masih memiliki sebuah tugas negara dari sekte pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Ye Nantian. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Lin Yan pergi, seorang murid dalam pun tiba-tiba datang di hadapan Ye Nantian dengan menanyakan kepadanya mengenai apa perintah yang akan diberikan padanya. Saat Ye Nantian pun segera memerintahkan murid dalam itu untuk memantau semua pergerakan Pangan secara diam-diam menggunakan mantra tersembunyi tanpa diketahui olehnya dan segera melaporkan setiap saat mengenai keadaan yang sedang dilakukan Pangan. Sebelum akhirnya ia memberikan sebuah hadiah benda dan juga mantra tersembunyi atas imbulan tugas yang akan dilakukan murid dalam ini, menyebabkan murid dalam itu yang melihatnya pun spontan menunjukkan kegirangan di wajahnya, diikuti juga dengan janjinya yang akan setia mengemban tugas yang diberikan Ye Nantian ini. Saat ia kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seniornya itu sebelum akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi. Serta setelah kepergian murid dalam utusannya itu dengan perkataannya yang mengancam akan mempermalukan Pangan di kompetisi daftar Sanhe, Ye Nantian pun secara mengejutkan tiba-tiba menghilang tak tahu rimbanya. Dan setelah menghilangnya Ye Nantian, kini kita akan beralih ke TKP Pangan berada, yang mana setelah Pangan bersama Hong Yi melakukan perjalanan cukup lama menuju aula sekte, keduanya pun pada akhirnya sampai di sana. Saat Pangan bisa melihat banyaknya para murid dalam lainnya sudah duduk berlutut dengan sopan di bawah altar besar, sembari menunggu salah seorang pengajar yang akan memberikan sedikit ilmunya kepada mereka. Menyebabkan Pangan yang melihatnya pun bergegas mengajak Hong Yi untuk duduk di dekat para murid dalam itu.
Namun baru saja Pangan dan Hong Ye duduk, suara lonceng yang sangat merdu di aula sekte pun tiba-tiba berbunyi, diikuti dengan kemunculan sesosok pria berjanggut yang ternyata merupakan seorang penatua seni bela diri segera duduk dengan santuy di kursi altar. Serta setelah kemunculannya, penatua seni bela diri itu pun memulai pidato pengajarannya yang bertemakan mengenai pelatihan kultivasi kepada para murid dalam ini, dengan juga meminta kepada mereka untuk mendengarkan secara cermat ilmu pengajaran yang akan diberikannya ini, dikarenakan ia hanya mau mengajari ilmu ini sekali saja tanpa adanya niatan mengajari 2 kali. Oleh sebab itu ia merasa seberapa banyak para murid dalam ini dapat menyerap ilmu yang diajarkannya, itu hanya tergantung pada keberuntungan mereka. Dan setelah memberikan sedikit wejangan ini, penatua seni bela diri itu pun segera memulai pidato pengajaran ilmu kultivasinya dengan memberikan ilmu-ilmu mengenai kultivasi kepada para murid dalam itu, mulai dari bagaimana cara berkultivasi yang benar sebagai seorang praktisi, memahami apa itu ajaran kultivasi yang sebenarnya, serta juga pemahaman kultivasi seorang master berdasarkan ilmu sihir. Yang hal ini pun lantas membuat Panghan spontan terus mendengarkan dengan seksama dan tidak berani ketinggalan satu kata pun atas penjelasan yang diberikan penatua seni bela diri ini. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Panghan memahami penjelasan dari penatua seni bela diri ini, tanpa diduga lonceng aula sekte pun tiba-tiba berbunyi, diikuti juga dengan menghilangnya seperti jurik penatua itu, yang menyebabkan Panghan melihatnya pun spontan terheran-heran. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan cerita Panghan bersama Hong Ye setelah mendapatkan ilmu tinggi mengenai kultivasi dari penatua seni bela diri itu? Oke lah, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.